Jadi, gimana ceritanya dia bisa begitu? Ini bukan cuma soal sepak bola loh. Ini tentang kita semua. Tentang gimana kita beradaptasi pas keadaan gak sesuai sama yang kita mau. Dan kisah Kunde ini, wah contoh yang luar biasa banget. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas gimana satu keputusan taktis di Barcelona bisa mengubah segalanya buat pemain ini. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mundur sedikit ya. Semuanya itu berawal dari sebuah transfer besar ke Barcelona dan sebuah masalah yang gak ada seorang pun yang nyangka bakal muncul. Waktu Konde datang ke Barcelona, ekspektasinya tuh tinggi banget. Semua orang mikir dia bakal jadi tembok baru di pertahanan mereka. Dia cepat, jago bawa bola, pinter baca permainan. Wah, rekrutan yang sempurna kan? Tapi ya, namanya sepak bola kan, kadang rencana nggak selalu berjalan mulus. Tiba-tiba, Barcelona punya kebanyakan pemain bagus di satu posisi, dan Kunde, ya dia jadi korbannya. Jadi, ceritanya gini. Barcelona itu kelebihan stok bek tengah yang hebat. Biar semuanya bisa main, Kunde digeser ke sisi kanan. Awalnya sih katanya cuma buat sementara. Kunde sendiri ngaku kok dia nggak suka posisi itu. Dia merasa nggak nyaman. Tapi, coba deh perhatiin kata-kata terakhirnya. Keyakinan pada kerja keras. Nah, itulah yang mengubah segalanya. Musim pertamanya itu campur aduk banget. Di satu sisi, timnya juara liga. Tapi di sisi lain, Kunde nggak happy. Mereka bahkan sampai beli pemain baru, biar dia bisa balik ke posisi aslinya. Tapi, takdir berkata lain. Nah, disinilah titik baliknya. Dan itu terjadi bukan di Barcelona, tapi di panggung terbesar waktu dia main buat timnas Prancis. Di Euro 2024, Konde bukan cuma main bagus, dia tuh gila, dominan banget. Seluruh dunia nonton dan mereka semua kaget. Coba lihat nama-nama ini. Ini bukan pemain sayap kaleng-kaleng loh. Mereka ini beberapa penyerang paling berbahaya di dunia. Dan Kunde, dia matiin pergerakan mereka semua. Bener-bener kayak tembok. 17. Angka ini artinya apa? Ini adalah angka yang membungkam semua orang yang meragukan kemampuan menyerangnya. Nah, ini yang bikin geleng-geleng kepala. Kunde, seorang bek, nyiptain peluang besar sebanyak Phil Foden, salah satu gelandang serang paling kreatif di dunia. Ini bukti kalau dia bukan cuma jago bertahan, tapi juga jadi ancaman serius waktu nyerang. Setelah Euro, Kunde balik ke Barcelona sebagai orang yang berbeda. Dia bukan lagi pemain yang terpaksa main di posisi yang dia nggak suka. Dia sekarang adalah seorang bintang. Ironis banget kan? Pemain yang mereka beli buat jadi bek tengah, malah jadi solusi buat masalah bek kanan mereka yang udah menahun. Dia bukan lagi solusi sementara, dia adalah solusinya. Dan ini alasannya. Kunde itu punya semuanya. Dia bisa bertahan, bisa nyerang, badannya kuat, dan otaknya cerdas. Paket komplit deh. Jadi ya, kita balik lagi ke intinya. Bukan cuma bakat yang bikin dia hebat, tapi kerja keras dan sikap pantang menyerahnya lah yang bikin dia jadi salah satu yang terbaik. Tapi cerita Kunde itu nggak berhenti di lapangan aja. Di luar lapangan, dia juga bikin gebrakan dengan cara yang sama sekali berbeda. Yap, di luar lapangan, Kunde itu seorang fashion icon. Penampilannya selalu jadi pusat perhatian, dan emang keren banget sih. Dia ini jagonya tunnel fits, yaitu mau menjalan dari bis ke ruang ganti yang dia jadiin kayak runway pribadi buat nunjukin gayanya. Dia menantang pandangan kuno tentang gimana seharusnya seorang atlet berpakaian. Buat dia, fashion itu ekspresi diri. Tentu aja, nggak semua orang suka. Waktu ada seorang komentator yang nyebut gaya tim Prancis kayak sirkus, Kunde nggak tinggal diam. Dan jawabannya, cerdas banget. Dengan sedikit sarkasme, dia seolah-olah bilang ke para pengkritik buat ngurus urusan mereka sendiri. Dia nggak bakal ngebiarin orang lain ngatur siapa dirinya. Ini lebih dari sekedar soal baju loh. Ini tentang para atlet yang sekarang pegang kendali atas cerita mereka sendiri. Lewat media sosial, pemain kayak Kunde bisa langsung ngomong ke fansnya. Dan itu mengubah segalanya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Dengan kemampuannya buat jadi hebat di tengah kesulitan, pengaruhnya di luar lapangan, dan keberaniannya buat jadi diri sendiri, apakah Jules Kunde ini gambaran atlet masa depan? Berbakat, berani, dan nggak pernah minta maaf karena menjadi dirinya sendiri?